Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anangka Dila Syafira, NIM 2041404040050 dari kelas SBI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik dan kekuasaan. Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya. Akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu. Politik tidak hanya terjadi dalam sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan yang diperoleh, ditransfer, dan digunakan untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita sering dengan kata kekuasaan dan politik, dan keduanya sering dihubungkan satu sama lain. Namun untuk memahami tentang apa kekuasaan atau politik serta hubungan di antara keduanya memerlukan pembahasan yang luas dan terperinci. Kata politik berasal dari Yunani, yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara, city-state. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu, Aristoteles menyebut politik dengan zoom politikon yang kemudian terus berkembang menjadi politis warga negara atau politia yang hal-hal berhubungan dengan negara, atau politika yang pemerintahan bernegara, atau politikos kewarganegaraan. Ada yang menurut Miniam Budiartijo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyakup proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan tersebut. Pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut. Tujuan politik yang ada di Indonesia secara umum ada 7. Yang pertama, adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Yang ketiga, adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintahan dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kelima, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Yang keenam, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Yang ketujuh, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan masyarakat. Dan juga ada beberapa politik secara umum digunakan untuk dikenal di Indonesia. Berikut ini beberapa macam sistem politik yang ada di Indonesia. Yang pertama, sistem politik liberalisme. Yang kedua, sistem politik fasisme. Yang ketiga, sistem politik komunisme. Yang keempat, sistem politik monarki. Yang kelima, sistem politik totalitarianis. Yang keenam, sistem politik oligarki. Yang ketujuh, sistem politik demokrasi. Perilaku politik dapat disebut sebagai bentuk respon masyarakat atas sistem politik yang ada dalam suatu negara. Ada beberapa perilaku politik, diantaranya yang pertama, radikal. Seringkali mengenal kata radikal, namun itu sikap perilaku radikal politik sendiri berarti perilaku yang mencerminkan
ketidakpuasan terhadap keadaan yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada ingin adanya perubahan secara cepat dan mendasar. Perilaku radikal dapat menyebabkan adanya perselisihan hingga kerusuhan apabila tidak ditindak dengan cermat dan hati-hati, sebab kelompok radikal cenderung tidak mengindahkan orang lain dan semaunya sendiri. Yang kedua, liberal. Perilaku politik yang mengindikasikan suatu masyarakat yang berpikiran bebas dan maju. Perilaku liberal dicerminkan dengan masyarakat yang ingin adanya suatu perubahan secara cepat dan progresif. Perubahan yang diinginkan yaitu mencapai tujuan diinginkan dengan dasar hukum yang legal dan kuat. Yang ketiga, konservatif. Perilaku konservatif adalah suatu cerminan perilaku yang menunjukkan kepuasan dengan keadaan politik yang ada. Perilaku konservatif cenderung berusaha untuk bertahan terhadap perubahan yang terjadi. Keempat, moderat. Kelompok perilaku politik moderat mengindikasikan suatu kelompok yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang ada. Perilaku ini mencerminkan masyarakat yang mampu berpikiran maju, namun belum dapat menerima perubahan secara cepat seperti yang ada pada perilaku radikal. Yang kelima, status quo. Perilaku politik status quo yaitu perilaku masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan kondisi politik yang ada. Perilaku ini berusaha mempertahankan keadaan yang sudah ada tanpa ada perubahan. Sumber dan unsur kekuasaan. Sumber kekuasaan berasal dari berbagai bentuk. Ada yang muncul dari dalam diri manusia, ada pula berasal dari luar atau eksternal manusia. Kekuasaan ini berbeda dari pemaknaan setiap manusia di bumi atau di Indonesia ini. Terdapat 5 sumber utama. Yang pertama, kekuasaan menghargai atau disebut reward power. Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang yang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan pemerintah seperti bonus sampai senioritas atau persahabatan. Yang kedua, kekuasaan memaksa atau choice power. Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi pemerintah atau tidak memenuhi perintah atau persyaratan, ya, seperti teguran sampai hukuman. Kekuasaan sah atau legitimate power. Kekuasaan performat yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas tertentu. Yang keempat, kekuasaan keahlian, expert power. Kekuasaan yang didasarkan pada prinsip atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi, atau profesional yang disebut profesional atau tenaga ahli. Yang terakhir, kekuasaan rujukan, yaitu reverse power. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi, seperti karisma, keberanian, simpatik, dan itu penjelasan dari saya tadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.